kembali lagi di channel Luis Seriously. Kali ini Luis lagi ada di TBR. Apa tuh? Jadi TBR itu singkatan dari Taman Belakang Rumah. Dan ini tempat di mana Luis biasanya ngevlog mobil. Contohnya ada Mazda RX-7, Evo, GTO, dan yang lain-lain. Oke, daripada lama-lama kita, yuk langsung saja kita langsung ke mobilnya. Oke, jadi teman-teman udah pada tahu sendiri ya, kalau ini Mitsubishi Eterna. Siapa sih yang nggak tahu sama mobil ini? Ya, jadi ini Mitsubishi Eterna tahun 1990. Nah, pertama kali mobil ini masuk tahun 89 ya, 1989, dan mobil ini langsung digemari. Kenapa? Karena dia itu gak ada rivalnya, sama punya DNA rally, mirip-mirip dengan Evo 3. Tadi kan Luis ada ngomongin tentang DNA rally. Nah, rally pasti berhubungan dengan, ada yang tahu? Ya, performa dan tenaga dari mobil. Nah, jadi mobil ini menggunakan mesin 4G 63 dan 2000 cc 4 silinder. Nah, daripada lama-lama, yuk kita langsung masuk ke mobilnya. Nah, jadi untuk bagian depan, secara keseluruhannya masih kelihatan standar aja. Untuk eksterior, standar ya. Bagian depannya seperti biasa, 2 lampu. Dan untuk bawahnya, fog lampnya cuma 1. Karena yang satu lagi lupa beli katanya. Enggak. Bukan lupa beli, tapi memang sengaja nggak dipasang karena ada sesuatu di balik itu. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri kenapa nggak dipasang lampu satu lagi. Nah, untuk konsep modifikasi mobil ini, modifikasinya itu sleeper, dan teman-teman kalau penasaran banget sama mesinnya, nonton sampai habis. Dan teman-teman ada yang ngeh nggak? Kalau ini kap mesinnya agak naik sedikit belakangnya. Bagi yang tahu cara buat kap mesinnya agak naik gitu, boleh tuh tulis di kolom komentar. Nah, kita ke bagian sampingnya dan masuk ke kaki-kakinya. Nah, untuk velgnya menggunakan OZ Racing made in Italy, ring 15. Bannya Falcon 205 60 ring 15. Untuk kaliper remnya lebih besar, pakai dari Evo 3. Copotan dari Evo 3, bedanya lebih besar daripada Eterna biasa. Dan shocknya masih standar. Jadi kalau mobil ini dipakai harian, nyaman banget. Yuk kita ke belakang dikit. Nah, untuk keseluruhan bodinya two-tone atau belang, putih sama abu-abu. Mobil ini udah pernah Luis review singkat di Otomarket kemarin. Ini ada abu-abu dan putih. Untuk handle pintunya warna hitam. Nah, untuk kaki-kaki bagian belakangnya sama seperti depan, ukuran bannya, velgnya pastinya sama, dan untuk kaliper remnya juga sama, copotan dari Evo 3. Lebih besar daripada Eterna punya. Dan di sini juga ada antena ciri khas dari mobil JDM tahun 90-an. Di sini ada defogger seperti mobil-mobil pada biasanya. Fungsinya untuk memanaskan. Nah, kalau di Indonesia agak kurang kepake karena di Indonesia udah panas banget. Kalau dipakai lagi makin panas. Nah, di sini juga ada semacam spoiler, tapi di bagian di atas kaca sini. Oke, kita ke bagian belakangnya. Nah, untuk pengerjaan mobil ini, bagian mesinnya dilakukan di MBS Motorsport. Di situ mobilis lumayan, ada beberapa mobilis di situ, dan ada stiker juga dari Maxecu. Seperti biasa, ada logo Mitsubishi Eterna GTI 16 valve.
Untuk kalau dilihat-lihat dari belakang ini mirip i86 gitu modelnya kan, i85 yang versi panjang itu, mirip kan. Nah, untuk knalpotnya juga asik, ada titanium dan arahnya itu bukan lurus tapi agak ke samping sedikit aja. Yuk kita masuk ke interiornya. Kita masuk ke bagian interiornya. Di bagian interiornya kita masuk ke speedometer. Speedometernya ini besar-besar tulisannya, sampai 240 km per jam, kencang banget ini mobil. Dan RPM-nya sampai 9, kalau itu sampai red line. Nah, ini AC-nya ada 2 di tengah seperti biasa, dan kanan kiri ada AC juga, ventilasi. Untuk indikatornya pakai dari Devi. Jadi kita bisa lihat ada voltnya, suhu mobilnya, dan lain-lainnya juga. Untuk joknya mirip-mirip dengan mobil apa gitu, terus lupa. Dan untuk bahannya pakai bahan kain gitu. Untuk panel-panelnya pakai kayu, dan untuk ininya kompor gas, mirip dengan kompor gas ya. Ini juga ada LR, apa nih, bisa diatur ke kiri sama kanan ya, seperti biasa, nggak ada asbak. Nah, di sini juga ada jam seperti biasa, kayak mobil-mobil pada tahun 90-an ya, JDM, ciri khasnya jam. Dan di sini juga ada cup holder dan tempat letak barang. Di bawah juga ada lagi. Ini juga untuk setting kaca spion udah elektrik ya, jadi termasuk canggih tahun 90-an. Nah, juga ada speaker seperti mobil pada umumnya. Di sini speaker, di sini juga ada speaker. Tapi modelnya nggak kayak speaker, kelihatan kayak kain gitu. Cuman di bawah kainnya ada speaker. Untuk jok belakang sama, pakai bahan seperti yang di depan, kain. Standar lah pokoknya ini mobil. Clean dan masih original semua. Yuk kita dengerin suara mobilnya sama-sama. 3, 2, 1. Kita gas ya, tipis-tipis saja. Kok ada bunyi incusnya? Pada sadar gak ada bunyi incusnya? Nah, jadi spesialnya dari mobil ini ada di mesinnya, yaitu turbo. Yuk, langsung saja kita ke bagian mesinnya. Aduh, agak berat ya. Jadi spesialnya ada di bagian sini nih, bagian mesinnya. Kita agak lama di bagian mesin karena di bagian mesinnya agak banyak modifikasinya. Yuk, terus bacakan speknya, soalnya panjang banget speknya. Untuk konsep modifikasi mobil ini sleeper. Mesinnya pakai mesin 4G63 DOHC. Mesin dibangun dengan konsep high kompresi dan robust. Kompresinya 10,5, boost turbonya 0,4 bar. Hasil dynonya 172 WHP. Jadi untuk sebuah Eterna ini termasuk sangat kencang, karena ini bukan Eterna NA tapi ini Eterna turbo. Dan kalau di HP dikonversikan jadi HP itu jadi 200-an. Torsinya 217
on wheel. Mesinnya sebenarnya sanggup sampai 1 bar, tapi karena mobil ini dipakai untuk harian, jadi dibikin low boost saja. Kalau untuk upgrade sektor mesinnya, stang pistonnya pakai Evo 3, piston standar Eterna, headernya custom by Ozzy, turbonya TD04 custom, piping turbo plus exhaust full stainless by Ozzy, blow off-nya HKS, dan mobil ini udah open air filter. External wastegate, jadi external wastegate-nya ada di bagian itu, ada namanya? Nggak ada. Kita lanjut lagi. FPR-nya aftermarket, intake-nya Eterna VR4 Jepang, oil cooler-nya pakai dari copotan Evo 3, kabel busi Aerospeed, businya NGK Iriway 9. Nah, kita masuk ke bagian ECU-nya. Mobil ini sering diledekin di bengkel MPS. Kenapa? Karena harga ECU-nya sendiri lebih mahal daripada harga mobilnya. Harga ECU-nya bisa melebihi mobilnya ya. ECU-nya pakai Max Mini, rebuild dan tuning by MPS Motorsport Pekanbaru. Sudah dilengkapi dengan launch control dan rolling start. Nah, jadi untuk launch control ini udah bisa nahan RPM tinggi ya. Jadi 3, 2, 1, 3 gas, 2 matikan AC, 1 gas lagi. Itu kode rahasia kita beramai-ramai. Nah, terus pakai indikator display DV ZD Jepang. Tadi udah di interior. Nah, jangan nggak lupa juga pakai selang-selang dari Samco yang warna biru-biru ini ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, kita udah bahas di bagian apapun, mau dari eksterior, interior, undercarriage, sampai mesinnya. Apapun mobil teman-teman semua, mau itu Corolla ataupun mobil yang lain, selagi di tangan yang tepat dan selagi juga teman-teman hobi otomotif, pasti hasilnya akan memuaskan. Jadi walaupun Eterna ini mobil bapak-bapak pada tahun-tahunnya, tapi cobalah lihat sendiri sekarang gimana hasilnya. Dan teman-teman kalau belum lihat mesinnya, pasti melihat mobil ini biasa aja ya, seperti gak ada apa-apanya nih mobil. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi. See you in the next vlog, bye bye.